seluruh pemain dan yang menarik juga adalah bahwa pergerakan yang lain Oleh Ormeli pemirsa memberikan bola dan sayang sekali masih membentur mister gawang pemirsa peluang memanfaatkan Elkan Bagot dengan saya Mohamed di sini masih bisa ditembak dua kali pemirsa, tidak hanya sekali, dua kali. Gabri, immediate pressing yang dilakukan tadi berhasil merebut bola dan... Doa Malaysia terkabul, malam kelam Garuda saat tumbang dari Bulgaria. Malam yang seharusnya menjadi panggung kebangkitan, justru berubah menjadi kisah penuh luka. Di bawah gemerlap lampu Stadion Megah Stadion Gelora Bung Karno, ribuan pasang mata menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria. Namun yang membuat cerita ini semakin panas bukan hanya soal kekalahan. Di balik itu semua, ada suara-suara dari negeri jiran, Malaysia, yang sejak awal sudah menggaungkan harapan, bahkan doa, agar Indonesia tumbang malam ini. Dan, apakah benar doa itu terkabul? Pertandingan dimulai dengan atmosfer luar biasa. Sorakan supporter menggema, bendera merah putih berkibar tanpa henti, anak asuh pelatih timnas tampil penuh percaya diri sejak menit pertama. Mereka menekan, mencoba mendominasi permainan, dan membuat Bulgaria harus bertahan di awal laga. Namun perlahan, ritme mulai berubah. Bulgaria yang dikenal dengan permainan disiplin dan fisik kuat mulai menemukan celah. Umpan-umpan panjang mereka mulai merepotkan lini belakang Indonesia. Dan di menit ke-23, momen itu datang. Gol pertama Bulgaria, stadion yang tadinya bergemuruh, tiba-tiba terdiam. Seolah waktu berhenti sejenak, para pemain Indonesia mencoba bangkit. Mereka tidak menyerah. Serangan demi serangan dibangun, peluang demi peluang diciptakan. Tapi sayangnya, penyelesaian akhir masih menjadi masalah klasik yang belum terpecahkan. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Bulgaria. Di babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif, pergantian pemain dilakukan, strategi diubah, harapan kembali menyala. Dan akhirnya, gol Indonesia, stadion kembali hidup, suara supporter kembali menggelegar, asa kembali membuncah, skor menjadi imbang, dan pertandingan terasa semakin panas. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Bulgaria kembali menunjukkan kualitas mereka. Dengan serangan cepat dan koordinasi yang rapi, mereka berhasil mencetak gol kedua. Sebuah gol yang benar-benar memukul mental para pemain Indonesia. Dan di menit-menit akhir, gol ketiga Bulgaria memastikan segalanya. Skor akhir, Indonesia 1-3 Bulgaria. Di luar lapangan, reaksi mulai bermunculan. Salah satu yang paling mencuri perhatian datang dari publik Malaysia. Media sosial mereka ramai, banyak yang mengaitkan hasil ini dengan doa yang sebelumnya mereka gaungkan. Sebagian bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa ini adalah bukti bahwa Indonesia belum mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Komentar demi komentar bermunculan, ada yang menyindir, ada yang tertawa, ada pula yang mencoba membandingkan kekuatan kedua negara. Namun di tengah semua itu, tak sedikit juga yang memberikan respek. Mereka mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat, meskipun hasil akhir tidak berpihak. Bagi Indonesia sendiri, ini bukan sekadar kekalahan. Ini adalah pelajaran. Pelajaran bahwa perjalanan menuju level dunia tidaklah mudah. Bahwa menghadapi tim Eropa seperti Bulgaria membutuhkan lebih dari sekadar semangat. Dibutuhkan konsistensi, pengalaman, dan mental baja. Para pemain terlihat terpukul. Beberapa bahkan tak mampu menahan air mata. Mereka tahu, jutaan rakyat Indonesia berharap lebih malam ini. Namun sepak bola memang seperti itu, kadang memberi harapan, kadang juga menghancurkan mimpi dalam sekejap. Pelatih timnas dalam konferensi pers menyampaikan bahwa timnya sudah berjuang maksimal. Ia mengakui keunggulan Bulgaria, namun juga menegaskan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah proses. Kami akan belajar, kami akan bangkit, ujarnya dengan nada tegas. Sementara itu, para supporter tetap menunjukkan loyalitas mereka. Meski kecewa, mereka tetap memberikan tepuk tangan. Mereka tahu, tim ini masih dalam perjalanan panjang. Karena sejatinya, kekalahan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan soal
Doa Malaysia, apakah benar itu yang menentukan hasil pertandingan? Atau ini hanyalah bagian dari dinamika rivalitas yang selalu mewarnai sepak bola Asia Tenggara? Yang jelas, sepak bola tidak pernah ditentukan oleh doa satu pihak saja. Di atas lapangan, segalanya ditentukan oleh kerja keras, strategi, dan mentalitas. Malam ini, Indonesia memang kalah, namun cerita belum selesai. Garuda mungkin terluka, tapi belum tumbang. Dan satu hal yang pasti, mereka akan kembali, lebih kuat, lebih siap, dan mungkin, di pertemuan berikutnya, kisahnya akan berbeda. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia, karena dalam sepak bola, kemenangan akan terasa lebih indah setelah melewati kekalahan.